Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah Masjid yang berbahagia, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Kita teruskan tentang kajian kita soal-soal masalah ketuhanan, yang hanya dengan itu satu-satunya maksud daripada syariah itu. Maqasidus syariah itu kalau dibahas dalam berbagai kitab memang banyak ya. Maqasid syariah itu, setiap ayat itu memiliki maqasid masing-masing. Tetapi juz'iyah itu kalau dikumpulkan semuanya secara kuliah, maka maqasid syariah itu hanya satu, ketuhanan, soal ketuhanan. Makanya ada pelajaran ilmu tauhid kita supaya bisa memahami ketauhidan Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya bagaimana kita menyatukan diri dengan Allah, yaitu menyatukan iradah dengan iradah Allah, dengan ketetapan-ketetapan Allah, sehingga ketika kita menyatu secara maknawi di situ, kita akan melihat rahasia-rahasia di balik dari semua perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, asma-asmanya, sifat-sifatnya. Maka terkesimalah kita pada keadaan-keadaan itu. Beberapa waktu yang silam saya menjelaskan tentang penjelasan saya Abdul Qadir Jalani, bagaimana metode cara kita datang kepada Allah, atau juga yang istilah di kitab ini datang kepada Tuhan saya Abdul Qadir Jalani untuk menghilangkan, menelanjangi diri kita, uryanan bil qalbi, bertelanjang pada hati kita kita telanjangi, amma siwal haq azza wa jalla, segala hal sesuatu melupakan kecuali yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ingin berguru kepada Tuhan Syekh Abdul Qadir Jalani begitu juga, tanpa perlu kita membawa ingatan-ingatan kita tentang pangkat kita, kedudukan kita, kehebatan kita, pernah berbuat sesuatu hal, pernah melakukan suatu hal yang besar mungkin. Tidak itu yang diperlukan. Pernah belajar ilmu agama sedemikian rupa, tidak itu. Kosongkan semua angan-angan, pikiran-pikiran seperti itu. Demikian juga ketika kita menghadap Allah, maka kita akan menemukan di sini bagaimana nur Allah itu akan jalan pada diri kita, sehingga nur Allah itu dapat kita rasakan, dapat kita jelmakan dalam kehidupan kita. Makanya hari ini saya memfokuskan kepada cahaya Allah, nur Allah itu. Ketika nur Allah itu sudah ada pada orang mukmin, luar biasa hasilnya. Inilah karamah minal karamah, al karamah alal karamah. Inilah sebuah karamah, kemuliaan diberikan Allah pada orang mukmin, terpancarnya hatinya dengan cahaya Allah, memancarkan hati dengan cahaya Allah, pancar hati dengan cahaya Allah Subhanallah. Maka bila engkau sudah melakukan itu, ija fa'alta haja inda dukulika alayya syarta katoiri yaqadu khomasan wa yarwi batonan. Maka bila engkau sudah dapat melakukan, meninggalkan segala angan-anganmu, segala ilmumu, tanggalkan saja semuanya, kekuasaanmu, kekuatanmu, ilmumu, lisanmu, nasabmu, keturunanmu, dari mana keturunanmu, tinggalkan semuanya, jabatanmu, pangkatmu, maka engkau sudah bagus. Itu sudah sesuatu yang akan menerima cahaya Allah. Bila engkau sudah lakukan itu, maka jadilah sarta katairi yakdu khomasan, bagaikan burung yakdu khomasan yang berangkat pagi-pagi khomasan dengan lapar, wayarwihu batonan, kemudian kembali batonan dengan perut yang terisi, tanpa memikirkan gimana yang akan datang.
Malam harinya tidurlah dia, si burung ini, dengan tenang, bahwa dia yakin besok hari akan diberikan Allah rezeki baginya, bahwa besok hari Allah selalu akan berbuat baik kepada dirinya. Subhanallah. Inilah nurul qalbi, inilah cahaya hati, min nuril haqi aja wajalla, daripada cahaya Allah aja wajalla, bila dia sudah berhinggap di dalam hati orang mukmin. Jadi demikian, inilah bagaimana adab kita. Dua hal yang diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita kalau nanti di rumah duduk berhadap bersimpuh di hadapan Allah. Allah ini yang maha, bukan asal-asal siapa, bukan apa-apa. Ini yang maha, ini maha agung. Sekarang praktekkan bagaimana kamu. Jangan kamu bawa-bawa ilmumu, jangan kamu bawa-bawa amalmu, jangan kamu bawa-bawa pangkatmu. Kamu ingat-ingat itu hebatnya diri kamu. Tidak ada sedikit pun harus yang kamu ingatkan kehebatan dirimu ketika engkau berhadap dengan Allah. Itu pertama. Yang kedua adalah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, atau dalam bahasa kita di sini adalah, kalau kamu ingin belajar kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, datangi dia dengan, jangan bawa-bawa kehebatan, kesombongan, keangkuhanmu, ilmumu, dan sebagainya. Demikian juga ketika dalam konteks ini, mungkin kita datang kepada kiai sepuh, ada kiai sepuh, seorang alim, seorang tuan guru besar, tuan guru alim. Besar ini bukan berarti harus dilihat banyak pengikut atau tidak, karena itu bukan persoalan, itu persoalan lain. Siapapun dia, mungkin guru di kampung, hormati dia. Jangan engkau bawa-bawa kehebatanmu, jangan kau bawa-bawa ilmumu, meskipun dia guru kampung. Nah, jangan kamu bawa apa-apa. Kalau kamu ingin mendapatkan ilmu, kalau kamu ingin mendapatkan nur Allah, karena nur Allah itu ada pada ilmu. Ilmu di sini adalah ma'rifatullah. Maka inilah yang disebut dengan nurul qalbi, cahaya hati. Min nuril haqi aja wajalla, daripada cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walihaja qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi pernah bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanjuru binurillahi aja wajalla. Waspadalah kamu pada firasat orang mukmin, fa innahu yanjuru binurillah, karena dia memandang dengan nur Allah aja wajalla. Subhanallah. Firasat orang mukmin itu tahu, menjadikan dia mengerti dan mengetahui apa di sekelilingnya. Makanya di antara Anda pernah mendengar tentang keramat-keramat para aulia Allah, itu salah satu keramat para aulia Allah itu mengetahui, mengetahui. Ya ayuhal fasik, wahai orang-orang fasik, ittaqul mu'min, berhati-hatilah kamu, waspadalah kamu pada orang mukmin, karena dia tidak terlihat seperti johir, berpangkat, tidak, dia bergelar, tidak mesti pakai bolang besar, tidak pakai bolang seperti ini, tidak pakai baju koko, bajunya bersih, tidak bisa kita melihat itu johir. Semua itu hilangkan, semua itu. Wala tadkhulu alaihi wa anta malusu binajasati ma'asyika, jangan engkau masuk kepadanya sedangkan engkau masih mencemari, mencemari, cemar ya, binajasati, dengan najis-najismu, ma'asyika, dengan maksiatmu. Kenapa? Nah, ini orang yang diberikan nur Allah, kalau sudah Anda mau masuk seperti itu, ingin seperti mereka, akan timbullah cahaya pada batinnya yang disebut dengan cahaya nur Allah. Cahaya nur Allah itu apa? Dalam arti nanti, dalam arti lahiriah. Karena manusia ini kan suka kepada yang materialistis, jadi sedikit-sedikit kita tampilkan di sini yang lahiriah. Apa? Itu terpancar di dalam hati orang yang mukmin, yang dekat dengan Allah ini, atau para rijalullah, para aulia Allah. Karena fa innahu yara binurillahi azza wa jalla ma anta fihi, karena dia akan melihat dirimu dengan cahaya Allah. Subhanallah. Bagaimana dia bisa melihat cahaya Allah? Coba lihat.
yaro syirkika wa nifaqatika, dia tahu tentang kesyirikanmu, kenipakanmu. Subhanallah, ini tidak main-main orang yang hukama, yang ahli hikmah, ahli yang sudah dekat dengan Allah, yang hatinya sudah diberikan cahaya oleh Allah di dalam hatinya, cahaya Allah dalam hatinya. Dia akan melihat kesyirikan kita, kemunafikan kita, kebobrokan diri kita. Meskipun kita berkata dengannya menyampaikan bahwa kita ini baik dan sebagainya, itu berbahaya, malah tidak disuka dia, karena dia sudah melihat diri kita, ditelanjangi diri kita. Dia melihat, tahu keadaan dirimu, pengetahuan engkau. Makhobati tahti siyabika, bahkan dia mengetahui perbuatan-perbuatanmu, amalatuka, amal-amalmu, bahkan dia mengetahui yang tersimpan, ya, yang tersimpan di saku bajumu. Oh, duit kamu dia tahu berapa, rekening kamu dia tahu, rekening kamu tahu. Kalau bahasa Banjar, kilat dalam banyu tahu, kilat dalam air pun dia tahu gitu. Ini luar biasa. Inilah hebatnya nur Allah, itu cahaya Allah. Tapi cahaya Allah ini tidak digunakan untuk dunia. Wah, kalau begitu, kalau ada orang begini, enak kita cari apa saja, ada cari rezeki, itu kan memanfaatkan duniawi. Ini untuk hal yang biasanya cahaya Allah ini untuk kebersihan hati. Jadi dia tahu di balik saku bajumu. Iyaro pada ihaka. Kemudian dia mengetahui keadaan-keadaan kamu. Apa yang kamu tidak ketahui, bahkan dia mengetahuinya. Wahata ikaka, dan apa saja yang sifatnya apa yang sudah diberikan Allah kepada kamu, apa yang sudah Allah katakan, sesuatu yang sifatnya bukan hanya baik tapi buruk yang ada pada dirimu, dia tahu, dia dapat melihat di situ lubang-lubang keadaan dirimu. Luar biasa, subhanallah. Kisah beberapa orang soleh di Indonesia itu memiliki karamah, tahu orang sebelum orang berkata sesuatu, subhanallah. Jadi kita tidak perlu membawa ilmu, tidak perlu berjajal-jajal ilmu dengan mereka, karena kadang-kadang mereka tidak diketahui juga dari atribut tubuh mereka, dari atribut pakaian mereka. Nah, kenapa jadi mereka bisa diberikan Allah seperti itu? Karena mereka bersimpuh di hadapan Allah seperti itu. Dan mereka juga menghormati guru-guru mereka. Kita tidak tahu, boleh jadi guru-guru kita itu termasuk itu. Tapi kenapa ilmu kita jadi bopeng terus, tidak pernah terbuka hati? Karena kita juga kurang beradab dengan mereka. Kalau bahasa Banjar nih, ketulahan, ketulahan, diadab. Jangan sampai kita ketulahan, ya. Bahasa Banjar. Man la yaro muflihan la yaflah. Siapa yang tidak bisa melihat kemenangan, kesuksesan, kemampuan, maka dia tidaklah beruntung. Dia tidak mampu melihat keberuntungan, dia tidak akan pernah beruntung. Karena itu anta hausun, boleh jadi kita ini rakus, wa mukhalatika li ahlil haus, dan kita masih bergaul dengan orang-orang ahli maksiat, masih bergaul dengan orang-orang yang hawa nafsu, sehingga kita menjadi buta tentang keadaan-keadaan mereka itu. Kita tidak tahu bahwa mereka itu mengetahui kita. Karena itu makanya bahkan kenapa jadi mereka ini ada, ya, orang-orang seperti ini ada, kadang-kadang mungkin terpikir juga oleh pikiran Anda. Ini juga adalah untuk mengontrol para guru-guru agama, guru-guru atau ustadz-ustadz, kiai-kiai yang umum biasa, yang hanya bisa mengajar syariah. Dengan adanya mereka itu tahu tentang keadaan-keadaan sekeliling mereka, termasuk keadaan-keadaan kita ya.
mengontrol. Dan mereka itu berdakwah secara batin, mereka itu berdakwah secara di dalam yang kita tidak melihat. Karena itu mereka memandang dengan basirah mereka, dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala dalam hati mereka. Ini menurut Syekh Abdul Qadir, dan Syekh Abdul Qadir membuktikannya dengan karamah-karamah beliau, sampai di mana beliau berada pada tingkatan tersebut dan beliau melewatinya. Ini menurut Syekh Abdul Qadir, beliau melewatinya keadaan itu, bukan asal mengarang kitab, karena beliau memang melewati keadaan itu, di mana beliau bisa mengetahui keadaan-keadaan orang sekelilingnya. Sa'ala sa'ilun hajal ama ila mata. Bertanyalah orang-orang yang bertanya, inilah kebutaan, dan kapan mata itu bisa terbuka. Maka salah satu tradisi di pesantren, tradisi di sekolah-sekolah agama itu beradab dengan para guru-guru. Di semua guru-guru itu tidak tahu kita. Mungkin ada di antara mereka yang sampai pada linuh, ya, kalau bahasanya linuh, ma'rifatullah, mendalam dia kepada Allah atau seorang aulia Allah. Maka kita beradab kepada semua orang, karena kita juga tidak tahu siapa di antara rijalullah itu. Dan mereka bisa mengoreksi secara batin terhadap diri kita. Koreksi itu yang tidak kita ketahui. Inilah pembelajaran daripada bagian-bagian ketuhanan, bahwa dakwah itu ada dakwah yang gaib, yang sering mungkin secara logika tidak pernah terjadi. Tapi ketika itu terjadi, luar biasa. Mereka mengoreksi dengan doa, bukan dengan sekedar ucapan. Syukurlah kalau mereka melakukan ucapan, tapi kalau dengan doa mana tahu kita koreksinya itu, subhanallah. Meskipun doa-doa mereka itu adalah kebaikan. Dia melihat seseorang tidak bagus, katakan aja seorang alim, ya, seorang alim tapi tidak bagus, dia berdoa, ya Allah beri petunjuk dia ya Allah. Tiba-tiba si orang alim itu kena musibah, kena bencana. Agar dengan bencana, dengan doanya tadi itu Allah menjadikan dia ada bencana, bencananya itu untuk mendidik dia, menaikkan orang alim itu ke makom yang lebih tinggi lagi. Nah, jangan sampai kita seperti itu terjadi. Karena itu tidak perlu kita di hadapan mereka ini, jika kita sudah tahu, apalagi sudah tahu, ya, makin beradab. Tidak tahu saja gitu, artinya akhirnya kita harus beradab kepada semua orang mukmin. Karena itu Nabi pernah mengatakan ad-du'a silahul mu'min, doa itu senjata bagi orang mukmin. Maksudnya adalah bukan orang mukmin itu menjahati orang lain. Orang mukmin yang di atas rijalullah itu bukan berdoa menjahati orang lain, tidak mau dia. Tapi yang persoalannya koreksi ini, yang mereka berdoa ya Allah beri hidayah, efeknya tidak bagus. Kalau efeknya bagus tidak apa-apa. Artinya orang bisa datang kepada Allah, bisa naik derajat orang lain melewati dia ini kepada Allah, melewati doanya. Boleh jadi doanya ya Allah beri hidayah, mereka ada efek. Ada yang orang dapat hidayah karena kenikmatan yang banyak, ada orang dapat hidayah karena keburukan. Nah, ini persoalannya. Jadi inilah perlu hati. Jadi persoalan keagamaan itu memang bukan persoalan yang sekedar lahiriah, tapi juga hal-hal bersifat batin, ya. Bagaimana di dalam agama kita, bahkan terhadap orang sudah meninggal pun beradab kita. Coba bayangkan, agama, enggak usah agama ya, nanti menyinggung perasaan orang beragama. Ajaran kita agama Islam nih, kepada mayit pun kita disuruh untuk menghormati. Bagaimana ada orang meninggal, kita mandikan dia, memandikan pun dengan adab, membersihkan pelan-pelan, bahasa Banjar bagemet, pelan-pelan. Bagaimana kita menyarungkan tubuhnya, mengapani tubuhnya pelan-pelan, bahkan diharum-harumi dengan harum-haruman. Di masa Rasulullah dengan bukur, ya, dengan asap-asap, ya. Kalau kita sekarang mungkin asap-asap sekarang dengan apa? Dengan minyak harum, dengan apa? Harum-haruman, kapur barus, supaya apa dan sebagainya. Kalau di masa kita kan kapur barus biasanya harum-harumannya. Kemudian mengangkat mayit pelan-pelan, meletakkannya di posisi. Ini terhadap mayit ini beradab. Sampai ke kuburnya, bahkan sudah setelah dia meninggal,
Kita masyarakat muslim diajarkan oleh guru-guru kita untuk beradab dengan orang-orang meninggal dunia. Orang tua kita, guru-guru kita hadiahi bacaan surah Fatihah kepada mereka, seperti kalimat dengan Nabi ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah SAW, ila hadrati liwalidaina, kepada ibu bapakku, subhanallah, wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sayullahumul Fatihah, misalnya kita baca sebagai penghormatan sekaligus langsung mendoakan kebaikan kepada mereka. Dan boleh banyak sekali di antara mereka adalah para rijalullah, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang diberikan cahaya pada hatinya. Dan kalau kita mau melakukan itu, insya Allah kita pun juga menjadi orang yang diberikan cahaya oleh Allah hati kita. Faqala ila antaqa'a bit tabib wa tawassadu bi atibatihi tahsinu dzannaka fihi. Seperti juga ketika engkau datang ke seorang dokter, apa yang kamu lakukan? Apa kamu berkata kasar? Kalau kamu berkata kasar, dok, saya ini gimana dok caranya supaya ini? Anda bertanya kepada si dokter itu ini, kira-kira dijawab oleh dokter enggak? Tidak dijawab, karena Anda sudah menghebatkan diri Anda sudah merasa hebat diri Anda, di hati Anda sudah ada hebat. Dokter mana ada dia? Bisa enggak dia segar memberikan nasihat kedokterannya? Tidak bisa. Sama, kita datang ke tempat tuan guru atau mendengarkan ceramah beliau di tuan guru, di hati kita sudah ada sakwa sangka buruk kepada beliau, mana bisa kita menerima ilmu beliau. Dan beliau pun akan menyampaikan nur-nur Allah, cahaya-cahaya Allah itu, hikmah-hikmah itu pada saat beliau santai, pada beliau ridho. Kalau hati beliau kesal terhadap keadaan-keadaan kita, si kiai itu kesal dengan kita, gimana kiai itu akan menyampaikan petuah-petuah yang tertinggi kepada kita, petuah yang sinkron dengan keperluan-keperluan kita. Sama dengan dokter saja begitu. Maka bersangka baiklah engkau, zonmu buatkan sangka yang baik, fihi wa tanzilu min qalbika tuhimmatillah, dan hilangkan segala kotoran di dalam hatimu yang menghinggapimu. Cita-citamu ini sudah, tinggalkan itu, hilangkan itu, kehebatan-kehebatan ini. Wa ta'khuzu auladaka wa taqudu ala babihi. Kalau kamu ke dokter juga ajak aja anak-anak Anda, boleh, tapi duduklah di pintu tempatnya, pintu itu, di tempat masuknya itu dokter itu. Kalau ke dokter sama dengan tuan guru kiai, begitulah kita. Karena Allah memberikan hikmah itu dalam kehidupan ini, bukan hanya melalui Quran atau hadis saja, karena Quran hadis itu juga perlu pemahaman yang benar. Kalau kita baca sendiri memahami arti maksudnya juga kita tidak akan bisa benar. Bahayanya kalau kita justru keliru memahaminya. Nah, Allah juga menurunkan melalui mulut-mulut mereka, para sesepuh tadi. Itu pentingnya hadrat di sini, keadab kepada mereka. Watasiru ala mirati dawaihi fahina izin yazulul a'ma min ainika. Maka apabila engkau bisa sudah duduk seperti tadi, jadilah engkau untuk mendapatkan pantulan-pantulan obatnya. Artinya si dokter akan memberikan resep-resepnya. Nah, ini resep-resepnya di waktu posisi senang hati, di waktu posisi tenang dan senang hatinya. Maka itulah obat bagi kita. Fahina izin ya julul a'ma min ainika. Maka saat itulah matamu bisa melihat. Di mana matamu itu? Dari mana kamu melihat? Nah, itu bisa. Kalau si dokternya sedang kesal hati, waduh, jangan-jangan resepnya resep dia tidak begitu menyembuhkan. Zulillahi ajza wa jalla wa anjil hawa ijakabihi. Maka demikian juga kita ketika kita menghadap Allah, menghadap kiai-kiai tadi, menghadap orang-orang yang
yang memiliki cahaya-cahaya Allah. Kemudian setelah mereka tenang, demikian juga ketika kita menghadap Allah, posisi jangan langsung ya Allah minta ini tidak beradab kan? Ya, kita disuruh dulu berkhidmat kepada Allah, berzikir subhanallah subhanallah, sampai saat tertentu baru kita berdoa kepada Allah. Maka demikian juga sama. Maka utarakanlah hajat-hajatmu. Nah, ini bagaimana kita beradab, bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani mengisahkan bagaimana beradab kepada Allah, juga kepada orang-orang yang diberikan Allah cahaya-cahaya Allah. Cahaya-cahaya Allah itulah hikmah yang akan meningkatkan derajat kita di dalam pemahaman ketuhanan. Mudah-mudahan maksud daripada Syekh Abdul Qadir Jailani ini tercapai dan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang diakui Allah sebagai hambanya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.